Mana mau bersedekah? Nah diajak serakah di kantor. Honornya anak buahnya jadi potong. Hati-hati pak, yang ngambil haknya anak buah. Ngeri pak. Lebih baik hak kita yang diambil daripada kita yang ngambil haknya orang. Apalagi haknya ASN, kasihan yang cuma seberapa gajinya. Saya juga heran pak, kalau ada orang nyogok sampai 500 juta untuk jadi ASN. Apa hebatnya itu ASN? Carikan saya ASN yang tidak ada utangnya di koperasi. Coba. Mana ada ini bapak, saya yakin ada semua sudah di bank itu kamu. Sudah masuk kursus. Sampai sekarang tidak keluar-keluar pak. Maka kalau bapak jadi ASN karena cari harta, keliru pak. Tapi kalau bapak jadi ASN karena pengabdian, betul-betul namanya abdi negara. Sini lahannya. Dan hebatnya ASN. Kalau dia melayani dengan hati, melayani dengan akhlak, maka tiap bulan dapat gaji. Di akhirat juga jadi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rabiul Awal, di mana kita kenal umat Islam Rabiul Awal bulan penuh kegembiraan. Kenapa kita bergembira? Karena disitulah lahirnya manusia pilihan. Orang yang dilahirkan untuk membawa cahaya kebenaran. Dialah Muhammad SAW. Masih ada di antara kita umat Islam yang tidak memahami apa sebenarnya Rabiul Awal itu. Rabiul Awal itu sendiri adalah bulan ketiga kalau kita memakai istilah angka. Nah, Rabiul Awal, makna dari kata Rabiul Awal adalah musim semi pertama, nah, yang sebelumnya disebut bulan Safar, di mana bulan Safar ini saat itu malamnya dingin, betul-betul dingin. Maka setelah lepas bulan Safar masuk bulan Rabiul Awal. Nah di sini musimnya bersahabat. Maka disitulah dilahirkan Rasulullah Muhammad SAW sebagai salah satu tanda-tanda alam. Alam pun menyambut kegembiraan akan munculnya manusia pilihan ini. Saudaraku yang saya hormati, Rabiul Awal ini tanggal 1 disebut juga dalam Islam dengan Lailatul Mabit. Ya, secara harfiah Lailatul Mabit ini disebut bermalam. Ya, sementara dalam arti sejarah kejadian pada malam itu adalah di mana Ali bin Abi Thalib dipanggil oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ali, kalau bahasa kita di Makassar, Ali, sini kau dulu. Kenapa ya Muhammad? Sini kau dulu. Kau ganti saya bermalam di sini. Kau tidur di tempat tidurku. Nah, tujuannya apa? Supaya kafir-kafir Quraisy yang ingin menyerang Rasulullah pada malam itu menganggapnya bahwa ada Muhammad di rumahnya. Tapi yang mengganti tempat tidur Rasulullah Muhammad SAW pada malam itu, dialah seorang pemuda yang tak lain sepupu satu kalinya Nabi, yang juga kemudian kelak adalah menjadi anak mantunya Nabi. Dialah Ali bin Abi Thalib. Tidur. Pada saat itu, selepas kejadian ini kan, Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Ya Ali, kenapa engkau ingin dan ikhlas mau menggantikan Muhammad SAW di tempat tidurnya pada malam penyerangan?" Mengganti di tempat tidurnya pada malam itu berarti mengganti kematian. Kalau mengganti wali kota masih bertahun-tahun habis. Nah banyak penggantinya siang. Bertengkar orang mau ganti. Nah ini mengganti mati. Ali ditanya, kok kamu mau? Dengar jawaban Ali bin Abi Thalib. Beliau katakan begini. Kalau pada malam itu yang mati adalah Ali, anaknya Abi Thalib, maka hanya satu manusia yang mati. Saya saja. Tapi kalau yang mati pada malam itu adalah Muhammad, maka cahaya kebenaran akan mati dan tidak ada lagi yang melanjutkan risalah. Inilah yang disebut pemuda yang penuh dengan tanggung jawab, berkorban bukan untuk dirinya, tapi lebih memikirkan masa depan agama. Inilah bisa kalau bahasa
gampangnya bahasa yang gampang dipahami anak muda ya semangat jihadnya Ali bin Abi Thalib. Nah, saudaraku, apa makna yang terpenting dari bulan Rabiul Awal ini? Belajar dari kisah Lailatul Mabit ini, pengorbanan Ali bin Abi Thalib, maka sebagusnya, selayaknya kita mencontohnya dalam hal mengendalikan ego dan nafsu semata. Ali bin Abi Thalib, pemuda yang kita lihat, kita saksikan zaman sekarang ini, pemuda justru lebih banyak mementingkan kepentingan dirinya, egonya, dan mengabaikan kemaslahatan orang lain. Ini yang banyak kita lihat. Coba lihat anak-anak muda kita sekarang ini. Rela menyerang orang untuk kepentingan dirinya. Ya, rela merugikan orang lain, yang penting dia senang. Di jalan raya ugal-ugalan, ya, di tempat umum mengabaikan perasaan orang lain. Sampai betapa banyaknya kejadian seperti ini, ya, mana anak muda, darah mudanya yang bisa merugikan orang lain. Tidak ada lagunya Omar Rama yang berbicara tentang darah muda ini, ya? Darah muda, darahnya pada remaja yang selalu merasa gagah, tak pernah mau mengalah. Masa muda, masa yang berapi-api, yang selalu merasa benar, tak pernah mau mengalah. Ini darah muda. Tapi kalau orang yang baik agamanya menyambut Rabiul Awal, kalau kalian mau mencontoh teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya yang juga adalah sepupu sekalinya Ali bin Abi Thalib, maka ego itu kita singkirkan. Nafsu ingin menguasai itu kita singkirkan. Nafsu untuk merugikan orang lain kita hilangkan. Sambut Rabiul Awal ini, di satu Rabiul Awal ini dengan apa? Mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Itulah Ali bin Abi Thalib. Sebagai wujud kegembiraan kita menyambut bulan Rabiul Awal ini, bagaimana caranya? Ayo kita terapkan kembali ajakan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 207, di mana Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya." Al-Baqarah ayat 207. Berarti di bulan Rabiul Awal ini, mari kita lebih menerapkan pribadi dan karakter yang lebih mengorbankan perasaan diri sendiri, ego kita demi kepentingan orang banyak, demi kepentingan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Saya Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.